Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya berkenan hadir di acara kami, yaitu kami akan menyampaikan tentang aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif. Saya akan berkolaborasi dengan teman CGP saya juga, ada Bu Ayat. Ya, terima kasih waktunya Ibu Sherly atas kesempatannya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sehat bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Iya, sebelum kami melakukan presentasi mengenai budaya positif yang akan kami sampaikan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kami dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak yang kami laksanakan. Baiklah, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya bukan berarti kami berdiri di sini kami menggurui atau kami lebih tahu atau lebih pintar atau lain sebagainya. Kami hanya ingin berbagi praktek baik
yang telah kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami laksanakan. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan kami untuk menggurui, bukan kami berarti lebih pandai atau yang lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami yakin Bapak Ibu guru sudah lebih berpengalaman dalam hal melakukan pembelajaran di kelas. Baiklah, sebelum itu kami akan mulai untuk presentasinya. Yuk, sebelum kita presentasi, biar kita lebih rileks, biar kita nggak ngerasa capek, jenuh, Bapak Ibu silahkan berdiri terlebih dahulu. Berhadap-hadapan ya Bapak Ibu. Baik, berhadap-hadapan Bapak Ibu cari pasangan. Yang nggak ada pasangannya boleh madep ke depan. Ada pasangannya yang bener baiki yang nggak apa-apa. Nih, sama buaya diwakili. Iya. Kalau sudah berhadap-hadapan, silakan senyum 30 detik untuk ngerileksin ya saraf-saraf yang ada di muka. Ayo saling lihat-lihatan. Jangan sampai jatuh cinta ya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Edi lihat saya Pak kalau nggak ada pasangannya. Akhirnya tinggal sekarang ya Pak Ibu ya. Gimana? Sudah rileks? Sudah happy? Yang tadinya jenuh sudah kembali fit lagi? Udah nggak jenuh? Sekarang silahkan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kita sudah melakukan relax tadi ya, melakukan senyum sebentar. Karena hidup itu memang perlu senyum ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya terlihat lebih muda. Ya, jadi kalau kita senyum terus, insya Allah kita terlihat awet muda, keriputnya juga berkurang Pak, Bu. Ya, sekarang ada di kesempatan forum diseminasi. Jadi sebelum kami ada di lab sini, kami sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi hasil dari keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 11.6 dan 11.4 yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menjaga kebersihan lingkungan kelas, melaksanakan tugas piket, menjaga fasilitas sekolah, kemudian yang terakhir tolong menolong sesama murid di kelas. Ya, jadi kami sudah buat posternya untuk keyakinan kelas itu. Ada untuk kelas 11.6, ada menjaga kebersihan, ada melaksanakan tugas piket, menjaga fasilitas, kemudian tolong menolong, hadir tepat waktu. Itu adalah konsekuensi keyakinan mereka yang telah mereka sendiri buat Dan disepakati. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh mereka itu dibuat dari hati nurani mereka secara bersama-sama agar nantinya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, karena itu dibuat berdasarkan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, tapi kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, yang mana mungkin tanpa kita sadari dulu kita sudah melakukannya, hanya saja mungkin sebagian besar kesepakatan kelas itu kita buat berdasarkan keinginan kita sendiri tanpa ada tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya kemerdekaan daripada murid itu sendiri. Sedangkan sekarang dalam kurikulum merdeka itu diharuskan kita berpusat pada murid. Jadi keyakinan kelas yang kita buat ini tentunya harus berdasarkan kesepakatan murid itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu.
Di sini kita sudah masuk ke dalam budaya positif. Jadi budaya positif itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ada juga kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Saya yakin di sekolah kita kan sudah menerapkan apa sih itu disiplin positif, antara lain dengan kita melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sudah kita lakukan. Kemudian juga kita sudah melakukan sholat duha berjamaah, terus dengan buaya sudah melakukan sembahyang. Begitu juga dengan kita melakukan piket kelas dengan bersih-bersih sekolah, kemudian juga ada Jumat bersih. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi anak itu bertanggung jawab tentang apa yang mereka harus lakukan sebagai siswa. Kemudian dari sini juga bisa menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri di dalam melakukan segala tindakannya. Jadi anak-anak bisa lebih mengontrol dirinya ketika mereka ingin melakukan kesalahan, mereka bisa men-stop dirinya untuk tidak melakukan itu. Jadi mengontrol diri mereka. Kemudian untuk disiplin positif juga bisa membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan dipaksa, seperti membuat keyakinan kelas juga itu harus dengan kemauan anak dan disepakati oleh guru dan murid. Jadi ini adalah contoh video yang sudah diterapkan untuk disiplin positif. Jadi setiap pagi pasti ada guru-guru yang piket, bergantian piket untuk melaksanakan salaman, senyum, menyapa siswa. Bisa dilihat videonya. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan tugas piket yang sudah dibuat secara bergiliran, yang mana pada saat itu kita menyapa anak dengan pendekatan, kemudian menyapa dengan senyum dan lain sebagainya. Kira-kira perasaan apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin Bu Umi dulu, Bu Umi. Apa perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan positif dengan penerapan P5 terhadap siswa? Jadi lebih dekat sama siswa, lebih mengetahui Karakter. mereka kadang-kadang curhat segala macam, jadi lebih dekat akrab sama siswa. Untuk Bu Tessa, menurut Anda nih setelah Anda melakukan disiplin positif dengan salaman tiap pagi, apa sih yang Anda rasakan? Jadi dengan adanya budaya positif salaman yang biasa kita terapkan itu, karena kan misalnya nih saya guru tidak mengajar semua kelas ya Bu, jadi lebih tenang dengan murid-murid yang tidak saya ajarkan gitu kan, jadi lebih paham. Dan juga kita lebih banyak tegur sapanya sama anak murid gitu. Terima kasih, Bu Tessa. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi, kalau tadi dari ibu semua, kalau ini gimana kalau dari bapaknya? Saya minta pendapatnya setelah melakukan disiplin positif dengan pagi piket untuk salaman dengan siswa, apa sih perasaannya, apa yang bapak rasakan? Ayo Pak Mugi, Pak Yohadi atau Pak Edi? Kalau menurut saya, Iya Pak. Nggak nyampe sana ya Pak. Nyampe ya. Ya. Silakan Pak. dalam konsep ini seperti kegiatan tadi, salaman-salaman tadi, itu
dari kegiatan budaya positif yang kita lakukan, dari paradigma yang terdahulu dengan paradigma yang sekarang, kira-kira ada perubahan tidak Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Siapa yang menjawab? Apakah ada perubahan dari paradigma yang dulu kita lakukan dengan paradigma pembelajaran yang kita terapkan saat ini? Ada perubahan tidak Bapak Ibu? Ada ya, tentu ada. Benar sekali, tentu ada. Itu perubahannya sangat signifikan, yang mana sudah kita rasakan sangat mendalam bagi kita ya, untuk anak didik kita yang memang benar-benar memerlukan tuntunan ya, tuntunan dari seorang guru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kami lanjutkan, silakan Ibu Serli. Jadi ini adalah contoh, bisa dilihat ada foto yang dimasukin, ini fotonya Bu Wayan waktu lagi buat keyakinan kelas. Jadi di sini Bu Wayan itu membuat keyakinan kelasnya dengan membagikan sticky note. Jadi anak bisa menuliskan di sticky note-nya apa sih yang mereka mau, kelasnya mau seperti apa, bisa mereka tuliskan di sticky note. Jadi kalau misalnya mereka mau ngomong, belum tentu mereka mau, tapi kalau kita suruh nulis di sticky note, mereka lebih nyaman, lebih percaya diri, menuliskan, menuangkan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka yakini pada saat berada di kelas itu, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dengan apa yang mereka buat sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi dari kalimat-kalimat siswa yang ada di sticky note, kita juga nanti sama-sama kita buat kalimat yang lebih positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan, dilarang. Kita buat jagalah kebersihan kelas. Jadi itu lebih positif kalimatnya. Nah, bersama-sama kita dengan siswa membuat kalimat yang mereka buat di sticky note menjadi lebih positif. Ada yang sampai? Ya, ini gambar pengalaman saya pada saat membuat keyakinan kelas dengan siswa saya di kelas 11-4, yang mana mereka sangat antusias setelah saya berikan kertas sticky note tersebut Bapak Ibu. Kalau kita tidak berikan kertas sticky note itu, mereka bingung, malu-malu, ragu, takut bahkan mungkin. Nah, setelah kita berikan pengarahan, pengertian dengan pendekatan dan memberikan kertas sticky note tersebut, mereka dengan leluasa menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka untuk mereka tulis dan mereka terapkan di kelas. Jadi ini pengalaman saya saat membuat keyakinan kelas tersebut. Setelah mereka menuangkan kalimat-kalimatnya di depan papan tulis tersebut, kemudian dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari kalimat-kalimat yang sudah didapatkan oleh mereka tersebut, kita kelompokkan. Misalnya jangan makan di kelas, mungkin ada jangan mencontek, ada lagi jangan mengambil barang milik teman. Nah, itu kita kelompok-kelompokkan terlebih dahulu, kemudian kita ubah kalimat yang mereka hasilkan tadi menjadi sebuah kalimat yang lebih positif. Nah, di situ kita berdiskusi dengan siswa sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan apa yang akan diyakini oleh mereka untuk mereka terapkan di kelasnya tersebut. Yang mana keyakinan kelas ini dapat meminimalkan
meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat, karena di situ sudah kita tentukan konsekuensi apa. Mereka sudah memahami kira-kira nih kalau saya nanti melanggar ketentuan atau keyakinan kelas yang mereka buat, itu kira-kira konsekuensinya apa ya? Itu konsekuensinya bukan dari kita Bapak Ibu, tapi dari mereka sendiri yang menemukannya. Kira-kira konsekuensi apa yang nanti akan saya dapatkan kalau saya melanggar aturan tersebut atau keyakinan yang sudah dibuat tersebut, seperti itu. Jadi kita membantu siswa menemukan apa konsekuensinya. Nah, sehingga kegiatan tersebut Bapak Ibu dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang akan mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Ibu Wayan, ada posternya, kemudian ada keyakinan kelas yang akan dipajang dia di kelasnya. Kemudian, Nah, itu tadi SBQ. yuk kita SBQ dulu, karena kayaknya sudah mulai ngantuk, jenuh, panas, jadi biar Bapak Ibu lebih semangat lagi. Kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, boleh ya? Silahkan berdiri Bapak Ibu, mohon berdiri. Bapak Ibu sebentar. Supaya tertib. Kita breakingnya tepuk semangat yang ada dang 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 dung dung dung. Ya, kita mulai ya. Ya, saya hitung dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Semangat. Belum Bapak Ibu. Diulangi lagi. Sekali lagi ya. Lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi lebih ringkas lagi ya, lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Yang ngantuk tiba-tiba langsung seger kan? Yang tadinya sudah mulai jenuh, mulai kepanasan, timbul lagi rasa semangatnya sesudah ice breaking. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang telah dibuat, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar hidup mereka. Nah, bisa dibaca Ibu, Bapak Ibu, itu ada studi kasus tentang Ibu Zulaika. Jadi guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya di kelas. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang temannya. Kira-kira Bapak Ibu menemukan tidak anak yang seperti itu di kelas? Pasti pernah nggak nemuin anak yang suka ngambil makanan temannya di kelas? Ada ya? Pernah? Ya, jadi kita akan membahas tadi kasus tentang ini. Ya, seperti apa nanti prosesnya? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kira-kira kalau misalnya nih kalian wali kelas, Bapak Ibu wali kelas menemukan ada siswanya yang sering bener ngambil makanan temannya setiap hari, ada aja masalahnya dia ngambil makanan temannya, kira-kira apa sih sebagai wali kelas yang akan Bapak Ibu lakukan?
Ayo, ada yang mau nyoba jawab? Ayo kira-kira dari kasus tersebut apa sih yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh si Doni tadi? Ya, jadi kita sebagai wali kelasnya apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apa sih Doni itu memenuhi kebutuhan yang mana yang mau dia penuhi? Apa mungkin karena lapar atau mungkin nggak dibuatin bekal, kemudian nggak bawa uang jajan atau bagaimana kira-kira pemenuhan kebutuhan yang seperti apa sebenarnya sih yang ingin dipenuhi oleh si Doni ini? Tentunya si Doni ini punya alasan sendiri ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan untuk melakukan pendekatan kepada si anak, bahwasanya si anak ini memang sedang menginginkan untuk memenuhi suatu kebutuhannya, tapi kita belum tahu kira-kira apa ini yang mau dipenuhi sama si Doni ini kan. Tentunya Doni ini punya alasan yang banyak sekali. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ya Pak Edi. Si Tommy itu sebenarnya dia Tommy Pak Edi. Doni ya. Tommy. Sebenarnya dia hanya menginginkan suatu perhatian. Iya, benar sekali. Sebenarnya Tommy ini pengen perhatian. Selain Terus perhatian, ada apa lagi selain perhatian? Ayo Bapak Ibu. nah, ini berhubungan dengan Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kira-kira sebelum saya sebutkan Bapak Ibu, kira-kira udah ada yang tahu Ya, belum? selain Tadi sudah untuk disebutkan sama Pak Edi. mengalihkan perhatian, apalagi? Perlu perhatian dan kasih sayang. Iya Pak Iwadi. Ya mungkin si Tommy dipanggil dulu kendaraan personal pribadi. Ya. Nah, tanya apa penyebabnya. Ya mungkin dari keluarga mungkin ada yang kurang harmonis. Itu mungkin salah satu penyebab Tommy melakukan demikian. Iya, Ya, benar dari sekali. keluarga kurang harmonis. Terus ada apa lagi kira-kira? Perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua. Kita mau berangkat sekolah tidak dimakan. Jadi dia merasa lapar. Iya. Nah, salah satu kebutuhan manusia yaitu adalah apa? Bertahan hidup. Dengan cara apa? Makan. Makan. Itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, Ada lagi Bapak Ibu. Ayo. cukup kayaknya Bu. Nah, kita tampilkan nih sekarang. Kira-kira apa sih kebutuhan yang sedang ingin dicapai oleh si Tommy? Jadi kalau alasan Tommy adalah karena dia merasa lapar, itu berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Kemudian seperti yang Pak Edi bilang, kalau dia untuk alasan mencari perhatian, berarti Tommy itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kesenangan. Jadi mereka mencari kesenangan tersendiri. Dan kalau karena temannya supaya takut kepada Tommy, jadi temannya takut makanya ngasih makanan terus, jadi Tommy merasa bangga, itu karena kekuasaan. Kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidupnya itu adalah kekuasaan. Dan yang keempat, kalau dia merasa Tommy itu melakukan itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kebebasan. Kebutuhan dasar yang Tommy sedang penuhi adalah kebebasan. Tapi kalau Tommy melakukan itu karena iseng, kayaknya kebanyakan anak iseng. Jadi dia tuh sedang menikmati ekspresi teman-temannya. Kalau teman-temannya sedih, kecewa, kelaparan, dia malah merasa senang dengan apa yang sedang mereka lakukan. Itu berarti Tommy berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan. Ya. Nah, ya itulah tadi ya Bapak Ibu konsep
5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia, yaitu pertama bertahan hidup, kedua kebebasan, ketiga kekuasaan, keempat perhatian dan kasih sayang, yang kelima apa Ibu? Kesenangan. Nah, itulah kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, yang mana itu sangat lumrah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak hanya pada murid kita. Jadi kita harus benar-benar memahami karakter yang ada pada diri murid kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kebutuhan dasar pada manusia, kita lanjutkan ke posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu posisi kontrol restitusi? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, seperti apa nanti guru sebagai teman? Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Itu Bapak Ibu posisi kontrol restitusi yang biasanya kita lakukan sebagai seorang guru. Pertanyaannya, pada posisi kontrol restitusi yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Ayo, apakah posisi penghukum atau pemberi rasa rasa bersalah, atau teman, atau kalian pemantau ataupun manajer? Karena sebenarnya posisi yang paling bawah tingkatannya itu adalah posisi yang manajer, penghukum. kalau manajer, dia adalah posisi yang benar-benar ke anak itu, dia gimana caranya anak mengakui kesalahan mereka dengan sendirinya tanpa paksaan dan tahu konsekuensinya. Tapi kalau penghukum, kalau anak bersalah langsung diberi hukuman. Jadi kira-kira untuk saat ini sampai detik ini, posisi mana sih yang Bapak Ibu sering lakukan di saat anaknya berbuat salah? Ayo, di posisi yang mana? Yang mana kira-kira Bapak Ibu yang sudah sering kita lakukan? Kayaknya kalau di posisi 1 Manajer. manajer. Ya, yakin Bapak? Yakin Bapak, Ya. hebat berarti Bapak. Berikan tepuk tangan buat manajer. Ya, saya jelaskan satu persatu dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, guru sebagai penghukum, itu kan biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan, buru-buru kita hukum secara fisik atau dijemur, suruh lari dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena akan membuat anak itu takut. Nah, mungkin nanti kalau saya telat lagi, saya pasti dihukum nih, pasti dijemur nih, pasti apalah ya Pak ya. Jadi mungkin akan membuat mereka jadi tidak masuk sekolah lagi. Nah, seperti itu. Kalau ini penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, mungkin guru ini memberikan pertanyaan atau tentang, kok kamu melakukan ini sih Nak? Udah berapa kali Ibu bilang, kamu nggak sayang dengan ibumu, udah banting tulang cari uang, kamu malah seperti ini, kamu nggak sedih. Nah, itu kan kita membuat mereka menjadi merasa bersalah. Nah, ini juga sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena akan menghilangkan atau mengurangi motivasi mereka dalam belajar. Seperti itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman nih, kita melakukan pendekatan kan ya, mungkin kita bicaranya, kamu sayang nggak sama diri kamu? Kamu punya tujuan nggak sekolah? Apa sih yang membuat kamu begini? Boleh dong cerita sama ibu. Nanti ibu nggak cerita-cerita kok sama yang lain. Nah, seperti itu, ini mungkin bisa jadi lebih baik juga ya Bapak Ibu untuk menerapkan posisi kontrol. Kemudian yang keempat,
Pemantau, mungkin ibu sebagai wali kelas nih, ada laporan dari guru-guru misalnya, oh ibu tadi anaknya seperti ini misalnya. Nah ibu tiba-tiba langsung misalnya manggil aja gitu kan, mungkin kita marahin atau apa. Nah itu sebagai pemantau, setiap hari mungkin merasa dipantau tuh anak itu, jadinya merasa bosan, udahlah saya nggak masuk aja lah pelajaran ibu nih. Nah misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Nah ini yang benar-benar baru sebenarnya harus kita pelajari Bapak Ibu, yang mana posisi manajer ini kita cari tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak didik kita itu melakukan kesalahan. Kita ajak bicara pelan-pelan, kemudian kita cari solusinya, tapi solusi itu didapatkan dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Nah, mereka bisa memahami apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian mereka bisa menyadari dari hatinya bahwasanya yang mereka lakukan itu salah, sehingga mereka mampu berusaha untuk merubah sikapnya yang tadinya tidak baik menuju yang baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Izin menambahkan, jadi kalau misalnya guru sebagai penghukum itu tidak baik Bapak Ibu, karena mental anak akan menjadi down. Jadi anak ada rasa ketakutan setiap dia melakukan kesalahan, sehingga anak juga tidak bisa mengembangkan kompetensi dirinya secara maksimal karena rasa ketakutan itu yang ada. Tapi kalau untuk di posisi nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah adalah yaitu kamu gak kasihan sama ibu kamu yang pontang-panting nyari duit, atau kamu gak kasihan dengan bapak kamu. Jadi kita membuat anak itu ngerasa bersalah, itu juga sebenarnya tidak baik. Jadi dia bisa down karena mentalnya down karena ulah kita. Begitu juga dengan guru sebagai posisi teman. Sebenarnya guru sebagai posisi teman itu adalah ketika guru mengajak anaknya berbicara, terus itu gurunya bilang gini, ayolah tolong ibu, jangan ribut, nggak kasihan apa sama ibu, ayo tolong ibu. Nah itu adalah contoh dari guru sebagai teman. Jadi mereka karena merasa tolong ibu, itu jadi kayak teman anak-anaknya. Jadi itu sebenarnya tidak bagus juga. Nah untuk posisi pemantau itu adalah melihat bagaimana anak muridnya melakukan kesalahan. Bila melakukan kesalahan, maka mereka harus tahu konsekuensi yang telah mereka buat. Makanya ada keyakinan kelas. Kemudian kalau guru sebagai manajer ini dia lebih bijak biasanya, karena dia menyelesaikan masalahnya dengan ada segitiga restitusi. Nah di segitiga restitusi itu ada penstabil identitas. Jadi kita tidak menjudge anak ketika anak itu melakukan kesalahan, kamu salah gitu, kamu salah telah berbuat bolos, itu salah, enggak. Tapi kita lebih gimana ya, kita menanyakan dulu kenapa sih anak itu berbuat salah. Kamu pasti ada alasannya. Ketika anak sudah merasa aman, nyaman, mereka bakal bilang alasan mereka melakukan kesalahan itu apa. Dan kita tidak menjudge-nya, kita hanya bilang, ibu tahu semua orang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan begitu juga memvalidasi, kita memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan itu kita menanyakan, apa sih alasan kamu melakukan itu? Ketika anak sudah membicarakan apa sih alasan mereka melakukan kesalahan tersebut, kita menanyakan lagi keyakinan mereka. Apa sih keyakinan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatan kamu ini? Jadi anak-anak itu dituntut untuk mencari solusi mereka yang lebih efektif, yang bisa mereka lakukan. Bukan kita yang mencarikan solusinya, tapi anak yang mencarikan solusi untuk mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk posisi kontrol restitusi.
Ya, tadi kan di dalam manajer saya sudah bilang kalau posisi guru yang ada di posisi manajer pasti mereka menyelesaikan masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk tahapan segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, ada juga memvalidasi tindakan yang salah, dan ada yang menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya menstabilkan identitas, kita tidak menjudge langsung, tetapi kita lebih menenangkan mereka. Gak apa-apa kok, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi di situ anak bisa lebih berani mengungkapkan pendapat mereka. Tapi kalau kita langsung menjudge, yakin anak jadi takut untuk melakukan apa sih ini mereka, makanya melakukan itu anak lebih takut. Tapi kemudian setelah melakukan menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita menanyakan, apa sih alasannya? Pasti kamu melakukan hal tersebut ada alasannya kan? Apa ya alasannya? Nah, anak berani menceritakan alasan mereka, apa untuk kesenangan mereka, atau mereka misalnya mengambil makanan itu untuk mereka merasa lapar, itu alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pasti wali kelas sudah punya namanya aturan atau keyakinan, konsekuensi anak ketika melakukan kesalahan. Jadi kita ingatkan lagi ke mereka, apa keyakinan kamu? Keyakinan kelas kamu apa? Dan apa sih yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan terlebih dahulu, kita buat dulu anak itu nyaman tanpa kita ada hukuman atau apa. Jadi nanti anak itu mengalir dengan sendirinya dan mengakui kesalahan apa yang mereka perbuat. Itu menstabilkan. Sebenarnya yang dikatakan Bu Sherly tadi, bahwasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar. Hanya saja kita buat anak itu supaya mau mengakui apa sih kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian yang pada validasi tindakan yang salah yang mereka perbuat. Nah, kita tanyakan. Nah, setelah mereka menjawab apa alasan mereka, kita tanyakan. Nah, perbuatan kamu tadi itu termasuk keyakinan kelas kita tidak? Seperti itu. Kalau dia jawab tidak, Bu. Nah, kalau memang itu bukan keyakinan kelas kita, kira-kira kamu bisa tidak memperbaiki perilaku kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu pada tahap menstabilkan. Jadi mereka akan menemukan solusi mereka sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada ikatan yang lebih dengan gurunya, mungkin merasa takut dan lain sebagainya. Itu tidak, Bapak Ibu. Jadi mereka akan melakukan perbuatan yang ke arah yang lebih baik itu dari kesadaran mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu segitiga restitusinya. Bisa dilihat ke layar LCD-nya. Jadi di sini ada tadi kasus, kita bakal membaca lagi, terus itu kita bakal menyimpulkan seperti apa sih segitiga restitusi. Jadi di kasus yang pertama ada guru matematika. Jadi di status pertama ini, kasus yang pertama ini ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Jadi guru matematikanya itu sedang sakit dan tidak bisa untuk mengajar. Jadi digantikanlah oleh guru pengganti, Ibu Eni namanya.
Jadi Ibu Ening ini baru 2 tahun mengajar di SMP tersebut. Jadi termasuk guru yang baru yang mungkin anak-anak belum mengenalnya. Kemudian beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya terhadap Ibu Eni. Kemudian mereka tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah tertawa mereka. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi kira-kira segitiga restitusi apa sih yang sedang dipakai oleh ibu guru? Sebenarnya ini ada sambungannya ini. Nanti wali kelasnya memanggil Pipi dan Natali. Dia menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi ini nanti kita coba praktek ya Bu. Maaf ya Bapak Ibu, laptopnya agak ngehang, dia sudah lelah laptopnya. Sudah minta ganti yang baru. Iya, dia udah minta ganti yang baru, nggak sanggup ya. Nah, jadi keesokannya wali kelas dari kelas 8 tersebut memanggil Pipi dan Natali menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan oleh mereka sungguh-sungguh dan ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Eni. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap, saling menghormati, dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian terutama tentang sikap di kehidupan. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, jadi Ibu Eni bisa masuk di kelas mereka kembali. Jadi gini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah dari studi kasus ini, apakah Ibu Santi sudah benar-benar melakukan segitiga restitusi? Apakah ada validasi dari kesalahannya, ada menstabilkan identitas, ada validasi kesalahan, habis itu ada juga menanyakan keyakinan. Apakah ada Bapak Ibu? Ayo yang merasa mau menjawab, kira-kira boleh tunjuk tangannya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ada nggak sih menstabilkan identitas? Ada nggak yang Bu Santi? Ibu Santi menanyakan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Menstabilkan segitiga restitusi itu kan ada 3. Yang pertama, kalau
menstabilkan identitas itu seperti ibu tahu kok semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang manusiawi, jadi tidak menjudge. Kira-kira ada nggak di situ, Pak? Ada. Berarti Ibu Santi melakukan Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian ada namanya memvalidasi kesalahan. Kira-kira ada nggak di situ? Bu Santi menanyakan apakah alasan mereka melakukan hal tersebut? Ada nggak Ibu Santi menanyakan Pipi dan Natali melakukan hal tersebut? Ada. Berarti ada segitiga restitusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada nggak di situ keyakinan kelasnya? Menanyakan, ada solusi nggak dari Pipi dan Natali? Pipi dan Natali memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan? Ada. Mengajak siswa, kemudian mengirim email kepada Ibu Eni dan memberitahu kepala sekolah biar kalau misalnya tidak ada guru jam kosong, Ibu Eni bisa menggantikan lagi. Jadi anak-anak mengkondisikan supaya Ibu Sakit itu bisa masuk ke kelas mereka yang sedang kosong. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas yang sudah dilakukan Pipi dan Natali itu tidak efektif karena dia meng-email gurunya. Gimana sih Bapak Ibu ketika anak melakukan kesalahan dia minta maafnya melalui email, sedangkan mereka di sekolah kan bertemu secara langsung. Sopan nggak kira-kira? Enggak. Terus itu mereka menghadap ke kepala sekolah. Kalau misalnya ada jam kosong lagi, Ibu Eni yang ngegantiin. Sopan nggak kira-kira? Kurang sopan. Jadi sebenarnya segitiga restitusi itu sudah dipakai oleh Ibu Santi, tapi keyakinan kelasnya solusi dari Pipi dan Natali itu tidak efektif. Begitu Bapak Ibu. Untuk materinya sebenarnya sudah habis Bapak Ibu, tapi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Sebelum kita tutup. Ada Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanya nggak? Ya Pak Yuhadi, apa Pak Yuhadi, silakan. Tentang keyakinan kelas Bu ya. Iya. Itu sudah ditempel belum ya di kelas itu loh. Jadi kan mungkin kalau misalnya saya masuk di 11 IPA, karena ada hal yang lain kan bisa baca. Oh ini keyakinan kelasnya kan bisa menggabungkan. Iya benar sekali. Jadi kalau untuk di 11.6 Pak, poster itu belum di print, belum ditempel karena keyakinan kelasnya sudah baru dibuat. Tapi kalau untuk 11.4 sudah ditempel? Belum. Karena seperti ini Bapak, karena kondisi sekolah kita yang sedang dilakukan perbaikan, karena kelas saya kebetulan juga kan memakai kelas 12.2, jadi belum ditempel semua Bapak. Nanti kalau sudah kembali ke kelasnya masing-masing, nah itu baru kami tempel semua Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya. Untuk pendapat seperti Pak Yadi tadi bagus, sangat menginspirasi buat kami juga, yang mana apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat Bapak Ibu terima dan dapat Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon maaf bahwasanya apa yang kami sampaikan ini sebenarnya bukan kami menggurui, bukan kami merasa lebih bisa dari Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan itu di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Hanya saja mungkin paradigma yang tadinya kita buat ke aturan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalimatnya lebih jadi lebih positif gitu.
itu Bapak Kalau Ibu. aturan itu kan kayaknya harus diikuti banget, sama dengan kalimat ya itu jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi diubah menjadi jagalah kebersihan, menjadi lebih Positif. Ayo Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Ibu Umi. Ayo Ibu Umi. Saya bertanya, apakah dampak pada anak bila guru menggunakan posisi kontrol penghukum menghadapi anak yang bermasalah? Itu saja. Ya, mungkin Ibu Serling atau Ibu Serling yang mau jawab? Ya, baik Ibu Umi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika anak mendapatkan hukuman dan takut terhadap guru tersebut, anak akan merasa ketakutan. Kalau bisa melihat guru itu dia bakalan kabur. Jadi setiap anak mau mengembangkan kompetensi juga, mereka kayaknya kena ada rasa ketakutan, mereka tidak bebas mengembangkan kompetensi diri yang mereka punya. Kemudian mereka juga akan lebih takut terhadap gurunya. Mungkin kalau kita ngasih hukuman ke anak, mungkin anak akan dendam sebenarnya terhadap kita, walaupun tidak melawan, tapi mereka ngedumel. Yang mungkin bakal nanti kalau mereka sudah tamat, mereka juga menegur, kita juga nggak akan negor karena mereka ada dendam. Begitu juga dengan kompetensi diri, mereka tidak dapat mengembangkan kompetensi. Mental mereka sudah down. Jadi makanya dalam segitiga 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, itu sebenarnya tidak baik untuk digunakan. Dia ada di posisi paling bawah dari 5 kontrol tersebut. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, waktunya. Iya. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu dari apa yang kami berdua tadi sampaikan, antara kolaborasi saya Ibu Wayan dengan Ibu Shirley yang kami sampaikan tadi. Tentunya kami punya tujuan Bapak Ibu, mengapa kami menyampaikan ini, yaitu tujuan kami yang salah satunya adalah sebagai pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak yang masih kami laksanakan. Yang kedua, tentunya setiap sekolah itu memiliki tujuan secara bersama yang kita akan lakukan. Tentunya kita punya tujuan bersama ya Bapak Ibu untuk murid-murid kita ke depannya seperti apa. Seperti yang sudah kita paparkan tadi, bahwasannya untuk kurikulum Merdeka ini kita diminta benar-benar berpihak kepada murid. Bukan berarti Merdeka Belajar itu murid nggak ngerjain tugas, murid boleh tidur atau lain sebagainya. Tapi pada kegiatan Merdeka Belajar ini kita lebih dituntut untuk lebih mengerti kebutuhan siswa, kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru memang benar-benar dituntut untuk lebih menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita lebih banyak menuntut kepada anak-anak. Kamu gak boleh gini, kamu harus begitu, tugasnya harus begini. Itu tidak Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan paradigma proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, bukan kami menggurui, tapi kami tujuannya hanya mengimplementasikan, menyalurkan, menularkan apa yang kami dapatkan dari kegiatan PGP ini kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kami berbagi praktek baik ini, maka tujuan kita bersama akan lebih mudah untuk dicapai Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, dengan mudah-mudahan nanti setelah kami ada CGP lain dari sekolah kita, yang mana nanti kalau
CGP-nya lebih banyak, tentunya sekolah kita akan lebih maju. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang Ibu Wayan bilang tadi, kalau tugas guru itu adalah menuntun, sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa untuk mengembangkan kompetensi dirinya setinggi-tingginya. Jadi tugas guru itu tidak menuntut, tapi dia menuntun, membimbing anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mencapai kompetensi dirinya. Dan kami di sini berterima kasih banget untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, yang mungkin Bapak Ibu masih punya pekerjaan lain, sudah menyisihkan waktunya untuk kami mengimplementasikan hasil belajar kami selama pelatihan guru penggerak. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Belum 1 jam. Tadi tak kasih tahu 3 menit lagi. Wayan belum sejam. Apa Mampus. Ya udah tambahin sedikit. Tambah lagi. Belum berapa? Belum sejam. Nanti ini durasinya kecil lambat. Iya, makanya ini lebih lama. Bisa di slow motion nggak? Udah ya? Nanti dulu biar 1 jam. Hanya biar 1 jam. 1 jam tuh ya gitu. Tadi tak kasih 3 jam lagi. 3 menit. Sebenarnya tadi sama mau ngomong lagi. Tadi pertanyaannya ini kurang. Sampai ini lagi beres-beres ya. Lupa kalau bawa ini. Gak ada ini. Ya Allah. Udah 1 jam.